Saudara-saudara dalam kasih Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Hari ini kita memasuki hari Minggu ke-6 sesudah Epifani. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Lenastin Sispiani, Titi Halawalitik, Sarjana Teologi. Jemaat silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dengan khotum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Demikian nas pembimbing. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Pasti memaafkan.
Doa hari ini. Jemaat Yesus Kristus, mari kita berdoa dengan kerendahan hati. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dalam dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Kasih-Mu Tuhan.
Mari kita bersama-sama mohon bimbingan Roh Kudus di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu supaya menuntun dan menolong kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, kami dapat menghayatinya dan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab di hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat 7 maksud kami sampai dengan 17 yang mengatakan, "Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, kita bersama-sama pada saat ini akan memahami pembacaan kita yang dimana memberikan tema komunikasi spiritual. Komunikasi tentu saja memiliki tujuan dan manfaat. Komunikasi itu sendiri merupakan sesuatu yang disampaikan atau pesan, juga ide-ide atau gagasan-gagasan yang dimana dapat dipahami, jadi memiliki makna, tidak sekedar ada dalam komunikasi atau pesan yang disampaikan, tetapi benar-benar pesan itu memiliki manfaat di dalam kehidupan setiap orang. Dan dengan kaitan tentang spiritual, tentu bahwa kita berbicara dengan kehidupan kita beriman kepada Yesus Kristus. Spiritual di dalam kita melakukan apa yang menjadi perintah Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, maka pada saat ini firman Tuhan hendak menyampaikan kepada kita sebagaimana di dalam perikop, yaitu perintah yang baru. Kalau kita menelusuri akan apa yang hendak disampaikan tentang perintah yang baru, maka dengan demikian di dalam pembacaan kita ini, yakni disampaikan oleh penulis surat Yohanes ini, yang pada saat itu kita juga perlu memahami bahwa surat 1 Yohanes ini disampaikan kepada jemaat untuk di mana mereka di dalam menghadapi pengajar-pengajar sesat. Pengajar-pengajar sesat yang menyangkal tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dengan demikian, tentu ini juga akan mempengaruhi kehidupan pertumbuhan iman jemaat pada saat itu. Dengan begitu banyaknya tentu saja juga berbagai wawasan-wawasan karena ilmu pengetahuan. Sehingga dengan demikian ini juga akan mempengaruhi cara berpikir ataupun juga di dalam mengenal tentang Yesus Kristus sebagai Allah anak yang hadir di dalam kehidupan dunia ini. Sebab itu maka di dalam juga tantangan kehidupan jemaat pada saat
penulis 1 Yohanes ini menyampaikan bahwa mereka harus terus melakukan segala perintah yang telah diberikan, baik itu nasihat atau ajaran-ajaran yang tentu saja sudah dinyatakan, disampaikan dari dahulu kala, terutama tentang kasih. Sehingga dengan demikian, tentu saja dengan bergulirnya kehidupan manusia itu sendiri dan berbagai keadaan yang dihadapi di tengah-tengah dunia ini, tentu ini juga akan mempengaruhi kehidupan jemaat Tuhan, sehingga tentang perintah yang seharusnya itu terus-menerus dilakukan akan terjadi sesuatu yang dikatakan di mana orang tidak tetap untuk mengasihi sesamanya. Oleh karena itu, maka pada saat ini di dalam pembacaan kita dikatakan di sini ada perintah baru, tapi perintah baru ini yang dituliskan itu adalah perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru yang kutuliskan kepada kamu itu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Karena itu ada perintah lama, dan perintah lama itu adalah firman Tuhan. Sesungguhnya bahwa perintah itu sendiri disampaikan oleh Yesus di dalam segenap pengajarannya, dalam segala hal yang Dia lakukan untuk kehidupan manusia, bahwa Ia menunjukkan kehidupan yang melakukan firman Allah. Oleh karena itu, di sini dikatakan firman itu telah kamu dengar. Oleh karena dari setiap kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, pasti mereka sudah mendengar tentang firman, dan firman itu hidup, firman itu kekal. Kalau kemudian dikatakan perintah baru yang ditulis, ini sesungguhnya sudah ada di dalam kehidupan Yesus Kristus dan di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Namun di sini perlu untuk harus setiap orang menyatakan bahwa kegelapan sudah tidak ada lagi di dalam dirinya, dan teranglah yang bersinar, terang itu bercahaya. Dan orang-orang yang ada dalam perintah yang baru itu orang-orang yang selalu berjalan dalam terang Tuhan. Mereka orang-orang yang bercahaya. Di sini tentu bahwa mau dikatakan
Perintah yang baru itu sesungguhnya adalah satu kesempatan yang terus-menerus dilakukan oleh setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Sekalipun ada begitu banyak kegelapan di sekitarnya, kegelapan itu tentu saja berkaitan dengan kehidupan-kehidupan yang selalu ada dalam kejahatan, kehidupan yang hanya mengikuti nafsu duniawi. Jadi kalau orang yang sudah ada di dalam kehidupannya dengan kebenaran Kristus, dia akan menjadi orang yang menerangi kegelapan itu. Dan orang akan, di mana kegelapan itu akan lenyap atau melenyapkan kegelapan dunia ini, karena perbuatan-perbuatan yang jahat yang hanya mengikuti nafsu duniawi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga ini dikaitkan dengan kehidupan itu adalah supaya mengasihi saudaranya. Sebab ada orang yang menyatakan dia mengasihi Tuhan, tetapi kalau dia tidak mengasihi Tuhan, maka di situ dikatakan kalau dia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Dan juga kalau dikatakan dia berada di dalam terang, tetapi dia tidak mengasihi saudaranya, maka di situ dikatakan dia akan menjadi orang yang disebut penyesat. Karena itu perbuatannya selalu ada dalam penyesatan. Sebab itu maka dikatakan dalam kasih ada terang, dan juga tentu terang itulah yang membuat orang lain tidak berada di dalam kesesatannya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa 1 Yohanes menyampaikan tulisannya kepada anak-anak, kepada bapak-bapak, dan juga di situ disampaikan bagaimana anak-anak yang dikatakan bahwa dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Kamu mengenal Bapa. Oleh karena itu maka sapaan sebagai anak-anak yang ditulis oleh 1 Yohanes ini tentu saja bahwa dapat dikatakan seorang anak dia akan mengenal bapaknya. Dan bapa yang mengasihi anaknya, tentu anak ini akan juga selalu dengar-dengaran, anak ini akan taat, dan dia akan menjadi anak yang rajin untuk melakukan hal-hal yang benar. Ya. Kalau dikatakan dosa sudah diampuni, artinya bahwa hidup itu harus betul-betul ada di dalam kehidupan yang jauh dari dosa. Bisa jadi juga ini mau mengatakan kadangkala anak-anak yang polos,
Anak-anak yang kadangkala juga mereka belum punya pengalaman yang banyak, tidak mengerti akan keadaan hidup dunia dengan segala trik-triknya, dengan segala sesuatu yang kadangkala itu bisa di mana mempengaruhi, sehingga seorang anak itu bisa dengan hidupnya, dengan cara tindak tanduknya, perilakunya, apalagi perkataannya itu bisa di mana tidak akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia berbicara kotor, dia suka memaki, dia suka juga mungkin dengan keinginan-keinginannya mencuri, bahkan ikut-ikutan untuk merampok. Dan ini tentu saja ya mau dikatakan bahwa karena dosa itu sudah diampuni, dan itu hanya oleh kasih karunia Allah sendiri. Sebab itu jangan menyia-nyiakan hidup untuk terus berada di dalam dosa. Kepada bapak-bapak, tentu ini juga mau menyatakan kepada kehidupan orang-orang yang dewasa. Dewasa tidak hanya melihat dengan umur yang ada, dengan apakah juga rambut yang semakin putih, tetapi dewasa tentu menyangkut kehidupan iman kepada Yesus Kristus. Di dalam ketangguhan, kekuatan, tidak akan goyah, sekalipun juga bahwa ada banyak yang seringkali ditawarkan di dalam kehidupan untuk di mana itu sangat menyenangkan. Tidak akan ada dalam kesusahan. Kalau membutuhkan satu kehidupan secara ekonomi itu akan gampang didapat. Di dalam tawaran, sehingga dengan demikian kalau itu ada pengaruh, maka dengan demikian di dalam pikiran hati akan tersesat. Kalau sudah tersesat, terjebak untuk melakukan berbagai cara supaya gampang mendapatkan uang. Oleh karena itu di sini penulis katakan kepada bapak-bapak, dalam pengertian orang-orang yang semakin dewasa, semakin kuat dalam firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu sudah berdiam dan mengalahkan segala kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu dengan demikian yang mau dikatakan bagi kita juga, ini sesungguhnya disampaikan pada ayat 16 dan 17 bahwa ya mulai ayat 15 bisa dikatakan kita memahami di situ bahwa kenapa orang suka sekali untuk melakukan kejahatan, dia lebih kepada satu nafsu duniawi saja. Itu tentu karena orang mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya, sehingga ini akan dipertentangkan dengan kehidupan untuk mengasihi Tuhan. Ya. Orang akan diperhadapkan kehidupannya bagaimana mengasihi Allah, mengasihi Bapa, dan dunia dengan segala keinginannya. Di sini diingatkan bahwa keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Allah, melainkan dari dunia.
Karena itu mari kita mencari apa yang berasal dari Bapa. Sebab di dalam kehidupan kita, apa yang Allah berikan yaitu hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu terus dikerjakan di dalam keberadaan kita yang percaya kepada Yesus Kristus di tengah-tengah tantangan-tantangan pergumulan dunia ini. Kita semua tahu bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dan di sana kita juga hendak memberikan diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan supaya kita hidup, kita punya hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita komunikasikan, komunikasi spiritual itu tentu saja tidak hanya sekedar ritual-ritual di dalam kehidupan kita ini, di mana bahwa hanya sesaat untuk menyenangkan diri kita, hidup kita di dunia ini. Nah, soal keberadaan kita untuk mengasihi, kita mau jadi terang, kita supaya menghalau segala kegelapan dunia yang menyesatkan kehidupan kita. Tentu kita harus ada di dalam firman yang kekal. Dan firman yang kekal itu adalah Yesus Kristus. Sebab itu di sanalah kita selalu mau untuk hidup bersama dengan Dia, di dalam Dia. Nah itu kita terus bisa mengingat apa yang tentu juga selalu disampaikan melalui Rasul Paulus. Dia juga katakan mari kita hidup, kita sudah menerima Injil Yesus Kristus, maka kita juga harus sepadan dengan Injil itu. Dan di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita juga menjauhkan segala apapun yang mendatangkan dosa bagi kita. Kita diingatkan supaya kita tinggal, kita berdiam di dalam kebenaran Yesus Kristus. Sebab itu tidak ada apapun di dunia ini yang dapat terus memberikan kita dapat bertahan dengan segala keadaan dan situasi yang kita hadapi hingga saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan komunikasi spiritual itu tentu kita hendak menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, siapapun, adalah supaya benar-benar kita terus hidup dalam kehendak Tuhan. Kita memberikan pesan-pesan secara benar di dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian kita akan selalu memperlihatkan bagaimana kesejatian kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga tidak ada apapun yang mampu menyesatkan kita dalam perjalanan hidup kita beriman di tengah-tengah dunia ini. Mari kita kerjakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, dan semuanya untuk kemuliaan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Jika padaku ditanya kenapa, akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan dari orang yang ditahan.
Ku tak dapat penglihatan yang tertindas dibebaskan sungguh tak lama Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri bersama dengan semua orang di segala waktu dan tempat. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satukan hati, menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk segala kasih dan karunia Tuhan yang senantiasa membimbing dan menolong kami, sehingga kami tetap memiliki kehidupan yang selalu bersyukur dan bersuka cita memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami diajarkan oleh firman-Mu untuk menjauhkan diri kami dari segala keinginan-keinginan dunia yang menyesatkan. Dan kami tetap mengikut Yesus Kristus dengan segala kebenarannya. Dan kami juga senantiasa memberikan terang yang bercahaya, melenyapkan segala kegelapan-kegelapan dunia ini. Kami dimampukan untuk menyatakan, menyampaikan segala kehidupan iman percaya kami di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan, untuk saat ini kami mau berdoa untuk seluruh keberadaan gereja-gereja-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap orang yang menyampaikan firman-Mu senantiasa hidup dalam kekuatan kasih karunia Tuhan. Bahkan juga nama Yesus Kristus yang terus dijunjung tinggi dan dikumandangkan, sebab Dialah yang memberikan keselamatan bagi dunia ini. Kami berdoa bagi segenap keberadaan gereja-Mu, khususnya GPIB, di dalam menjalankan panggilan dan pengutusannya
Kami juga percaya Bapa, sekalipun ada berbagai tantangan, hambatan, tetapi kami diberikan kekuatan, diberikan terang Roh Kudus-Mu yang senantiasa untuk kami mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilan dan pengutusan gereja-Mu. Kami berdoa untuk segala yang kami gumulkan di tengah-tengah GPIB, baik sebagai majelis sinode maupun juga majelis jemaat GPIB dimanapun berada. Kami tetap dimampukan, diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga dengan demikian dalam keadaan apapun kami selalu setia dan taat hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi keberadaan jemaat-jemaat Tuhan dengan segala sesuatu yang terus dikerjakan dengan kehidupan yang dijalani. Bahkan itu ada di pos-pos Pelkes sekalipun, kami percaya bahwa semuanya dalam rangkulan kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami mau berdoa Bapa bagi bangsa dan negara kami ini. Tuhan juga menolong kami semua, bangsa ini, sehingga dengan demikian bahwa di saat-saat kami boleh menghadapi pandemi COVID-19, kami terus ya Tuhan, satu dengan yang lainnya dapat bekerja sama untuk supaya ada pencegahan COVID-19 ini. Kami juga bertanggung jawab bersama. Kami berdoa bagi pemerintah, di dalam mereka juga berjuang, berupaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Apa saja yang mereka keluarkan untuk mengatur dan menata kehidupan masyarakat bangsa ini, biarlah kami juga mau bersama-sama melakukannya. Kami mau mengupayakan bersama supaya bangsa ini benar-benar akan sembuh dan kembali lagi melakukan aktivitas kehidupan sebagaimana yang kami rencanakan, kami inginkan, kami butuhkan. Bapa Surgawi, terutama Engkau kuatkan presiden, wakil presiden di dalam mereka memimpin bangsa ini. Dan apapun yang mereka lakukan, kami juga percaya Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, bahkan juga dalam setiap hal yang mereka lakukan adalah untuk kehidupan bersama di tengah-tengah bangsa ini. Bapa Surgawi, kami juga serahkan pengamanan bangsa dan negara ini, TNI, Polri, di dalam mereka juga ikut melakukan segala sesuatunya, karena di masa pandemi COVID-19 ini biarlah Tuhan tetap kuatkan mereka, bahkan Tuhan bentengi mereka, sehingga mereka juga dapat bekerja dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh keberadaan kami jemaat GPIB Getsemani Balikpapan
dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing, apa yang kami hadapi saat ini, apa yang kami alami, kami tetap berpegang pada cinta kasih dan kuasa Tuhan, sehingga kami hanya mengandalkan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami berdoa, sembuhkanlah mereka yang sakit, dan dengan demikian di dalam keadaan mereka pun, mereka tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami persembahkan kepadamu. Dan kami serahkan permohonan dan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tibalah saatnya kita pada pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Ingatlah pesan Alkitab dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang 9 hingga ke 10 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu
Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Ringkasan Warta Jemaat hari Minggu ke-6 sesudah Epifani 14 Februari 2021. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan ringkasan Warta Jemaat. Yang pertama, bagi yang ingin menjadi warga jemaat dapat menghubungi koordinator atau majelis sektor di mana saudara berdomisili. Yang kedua, kantor gereja menyikapi surat dari pemerintah untuk lockdown pada hari Sabtu dan Minggu, maka pegawai kantor gereja akan melakukan kerja dari rumah pada hari Sabtu. Jika masa lockdown sudah selesai hingga waktu yang ditentukan, maka pegawai kantor akan masuk kembali seperti biasa. Demikian untuk diketahui. Yang ketiga, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 14 hingga pada tanggal 20 Februari 2021. Yang keempat, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Linastin, Sisipiani Titi Hawalitik STH, Kantoria, pianis, multimedia, dan jemaat yang berpartisipasi dalam memberikan persembahan, baik dalam bentuk persepuluhan, persembahan syukur, serta sumbangan lainnya. Demikian ringkasan Warta Jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Amanat pengutusan, sebab semua yang jahat yang ada di dalam dunia bukanlah berasal dari Allah, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia dalam rawa payah berjuang terus. Kristen meneguh cahaya Injil kudus. Biar dalam pelita bergemilang terang berita satu saja Tuhan kita sang penebus. Bangunkan persekutuan sidang jemaat dan kumpulkan umat Tuhan yang tersesat. Satu sabda berkuasa mempersatukan bahasa sekalian kaum dan masa jarak dekat. Mari angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus
Tuhan kita.